Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalian yang berbahagia. Satu hal yang kita harus terus upayakan adalah mencari relevansi, korelasi, bahkan pembuktian kebenaran dari Al-Quran itu sendiri. Tentu saja dengan kapasitas yang kita mampu atau miliki, dan terus dengan merujuk karya-karya para ulama, agar kita memiliki sebuah ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, kemantapan mengisi kehidupan ini dengan senantiasa berusaha mendekat kepada Al-Quran. Beberapa hari yang lalu saya datang ke sebuah desa di Cianjur dan saya menemui seorang petani yang sangat ulet bekerja menanam beragam aneka hayati yang ada di sana ya. Kehidupan tanaman-tanaman mulai dari sayuran sampai kemudian buah-buahan. Nah, yang menarik ternyata Al-Quran itu juga berbicara pada apa yang menjadi kebutuhan manusia ditanam bahkan mungkin dimakan oleh kita sendiri. Seperti sayur sawi misalnya. Dan di dalam sayur sawi itu ada biji sawi. Dan Al-Quran mengatakan itu, ya, terutama ketika Luqman Al-Hakim itu memberikan nasihat kepada putranya atau anaknya gitu ya. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khordalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Anakku, jika kamu melakukan sesuatu lah gitu ya, sebesar biji sawi, ya, maka itu akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seakan-akan dituntut untuk berpikir tentang betapa ringannya biji sawi dan betapa tidak pedulinya manusia dengan berat ya sebuah biji sawi. Tetapi dalam konteks kebaikan atau sebaliknya keburukan itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita berarti ya menemukan sebuah fakta bahwa Allah itu maha teliti. Ya. Allah itu maha memperhitungkan. Karena itu sebesar apapun kalau yang namanya kebaikan pasti diberikan balasan kebaikan, sebesar apapun kalau yang namanya keburukan pasti akan didatangkan balasan juga. Dengan demikian maka sebenarnya kehidupan kita ini adalah bagaimana memandang kebaikan secara serius juga terhadap keburukan. Serius terhadap kebaikan di dalam menjalankannya, serius terhadap keburukan di dalam meninggalkannya. Tentu saja ini adalah bagian dari dinamika kehidupan umat manusia. Dan yang menarik kalau kita coba lihat ya lebih jauh, ya, biji-biji atau apa istilahnya, biji dari buah-buahan itu ternyata juga menjadi bakal calon tumbuhnya pohon yang baru. Kalau durian ya, kemudian mangga, rambutan dan seterusnya itu juga dari biji itu. Artinya biji secara substansial, secara empiris itu juga regenerasi. Nah, artinya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah katakanlah kode di dalam Quran perihal biji dari sawi, kaitannya dengan timbangannya, bobotnya. Kemudian ketika kita kembangkan biji dari buah-buahan itu ternyata bakal individu baru ya, kalau ibarat manusia dia adalah soal regenerasi. Jadi sangat luar biasa. Terlebih ketika kita lihat banyak sekali di dalam Quran berbicara tentang buah-buahan itu. Ada buah mentimun, bawang merah, kemudian buah tin, buah zaitun dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa umat Islam itu akan survive, akan berdaya jika mampu mengelola alamnya dengan sebaik-baiknya. Lebih jauh, kita juga dituntut untuk berpikir. Kemarin saya lihat sebatang pohon singkong itu memiliki akar yang panjang dengan buah yang besar. Artinya bagaimana sebuah singkong itu bisa berbuah seperti itu? Dan mengapa untuk singkong proses regenerasinya tidak dengan biji atau melalui buah itu, tetapi dengan memotong batangnya kemudian ditanam lagi, dia akan menjadi generasi singkong yang baru. Banyak hal yang kemudian kita akan ditantang untuk berpikir bagaimana itu terjadi. Ketika saya pasang di Facebook, seseorang kemudian memberikan komentar, saya juga heran kepada pohon kelapa yang begitu tinggi
kemudian di atasnya itu pada buah kelapa di dalamnya ada air. Dari mana air itu muncul? Bagaimana ditransformasi? Kalau kita mau nyiram bunga itu butuh selang. Nah, bagaimana pohon kelapa itu? Apakah dia punya saluran selang gitu ya untuk sampai kemudian pada buah kelapa? Banyak hal yang kalau kemudian kita itu coba renungkan, coba kita cari tahu, subhanallah, kita akan mengatakan bahwa Allah Maha Suci, Allah Maha Besar, dan karena itu sahabat kalian yang berbahagia, betapa indahnya waktu dan kesempatan hidup ini ketika kita gunakan untuk melihat betapa kekuasaan Allah sangat luar biasa ada di sekeliling kita, bahkan ada di dalam diri kita. Inilah yang seharusnya menjadi headline kita dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.